Kematian adalah misteri. Setiap manusia tak ada yang tahu persis kapan kehidupannya di dunia ini akan berakhir. Dalam usia berapa atau dalam keadaan seperti apa, ia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namun terkadang tanda-tanda berupa firasat akan datangnya tragedi atau kematian bisa saja muncul pada sebagian orang yang nantinya baru akan disadari setelah musibah itu terjadi. Berbagai kisah tentang firasat kematian ini ternyata dialami juga oleh beberapa korban sebelum terjadinya sejumlah kecelakaan transportasi, baik darat maupun udara, yang sempat menjadi beberapa pemberitaan heboh beberapa waktu lalu. Berikut, kami merangkumnya dalam berbagai firasat kematian sebelum kecelakaan versi on the spot. Jukun adalah salah satu korban hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 8 Maret 2014 lalu. Rupanya sang istri Cheng Liping mengalami pertanda jika ia akan kehilangan sang suami tercinta. Sebelum pesawat dinyatakan raib, suaminya itu sempat mengucapkan kata-kata terakhir melalui saluran video call sekitar 1 jam sebelum pesawat lepas landas. Kalimat yang diucapkannya adalah, "Jika kamu merasa takut saat tidur sendirian tanpa aku, biarkan lampu tetap menyala." Sedangkan istri korban lainnya yaitu Danica Wicks mengatakan bahwa sang suami Paul Wicks, korban tragedi pesawat MH370 ini, sengaja melepas cincin pernikahan mereka dan berpesan agar nanti memberikan cincin itu kepada anak-anak mereka jika ada hal buruk yang menimpanya. Selain cincin, Paul yang seorang pekerja tambang itu juga meninggalkan arlojinya di rumah. Korban MH370 lainnya yang mendapat firasat adalah Katie Lawton. Sebelum keberangkatannya ke Cina, Katie selalu merasa cemas. Beberapa malam sebelum penerbangan, ia selalu dihantui mimpi buruk yang membuatnya gemetar. Katie sempat memberitahu anak-anaknya tentang hal ini, namun mereka tidak menanggapinya dengan serius. Lalu seorang teman ada yang memberikan sebuah boneka worry dolls, yaitu boneka yang dipercaya dapat membantu orang yang sering bermimpi buruk. Meski mengaku tidak percaya pada hal-hal berbau tahayul seperti itu, karena ketakutannya, Katie pun membawa satu boneka tersebut. Ternyata firasat yang selalu dirasakan olehnya menjadi kenyataan ketika pesawat MH370 yang ditumpanginya dinyatakan menghilang. Berikutnya, seorang penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di timur Ukraina bernama Korpan. Ia seolah punya firasat akan terjadi sesuatu dalam perjalanannya dari Bandara Schiphol, Amsterdam menuju Kuala Lumpur pada Kamis 17 Juli 2014 lalu. Sebelum naik ke dalam pesawat, penumpang berkeluarga negaraan Belanda yang tinggal di Volendam ini menyempatkan diri memotret pesawat Malaysia Airlines yang sedang mengisi bahan bakar. Foto ini kemudian diunggah ke akun Facebooknya dan disematkan tulisan, "Jika pesawat ini menghilang, beginilah bentuknya." Postingan ini dipercaya sebagai bentuk kewaspadaan PAN atas peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang pada 8 Maret 2014 lalu. Teman-teman di Facebook PAN mengomentari foto itu dengan nada bercanda. Namun, lelucon tadi berubah menjadi kepanikan saat ada kabar pesawat yang ditumpangi PAN bersama kekasihnya, Neil Chitol, ditembak jatuh misil saat terbang di ketinggian 33.000 kaki atau sekitar 10.000 meter. Firasat kematian itu juga dialami MD Ali MD Salim yang sempat merekam saat-saat terakhir di kabin MH17. Sebelum kecelakaan pesawat terjadi, ia sempat merekam video menunjukkan sejumlah penumpang lain sedang menyimpan barang-barang mereka di kompartemen atas. Video berdurasi 14 detik ini langsung ia unggah ke akun Instagramnya. Dalam keterangan videonya, pria 30 tahun ini mengekspresikan kegelisahannya sebelum terbang pulang. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pria Malaysia ini menulis kalimat yang berbunyi, "Dengan menyebut nama Allah, hatiku sedikit gelisah." Korban lainnya menunjukkan adanya firasat kematian adalah Miguel Panduwinata yang hendak berangkat ke Bali dengan pesawat MH17 untuk mengunjungi neneknya. Bocah berumur 11 tahun ini pergi bersama sang kakak Saka Panduwinata sebab sang ibu masih harus mengerjakan sesuatu di Belanda. Beberapa hari menjelang keberangkatannya, Miguel banyak bertanya pada ibunya tentang kematian, Tuhan, dan apa yang akan terjadi pada arwah orang mati. Sang ibu tidak ambil pusing dengan tingkah aneh anaknya itu.
Di malam sebelum keberangkatan, Miguel meminta sang ibu untuk memeluknya semalam suntuk. Dan ketika berada di bandara, Miguel bertanya kepada ibunya soal kematian dan pemakaman. Ibunya menenangkan dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika akan masuk ruang boarding, Miguel sempat membalikan badan dan berlari menuju ibunya. Ia memberikan pelukan terakhir. 2 jam setelah pelukan itu, MH17 jatuh karena ditembak. Setelah sempat dikabarkan mendadak hilang di udara pada Kamis 19 Mei dini hari kemarin, sebagian kecil puing-puing pesawat maskapai Egypt Air dengan nomor penerbangan MS804 ditemukan di lautan Mediterania. Dan baru-baru ini, netizen justru menduga jika jatuhnya MS804 sudah menjadi firasat kematian tak tersirat yang dirasakan oleh salah satu pramugari di pesawat Egypt Air tersebut. Hal ini mengacu pada apa yang diposting pramugari bernama Samar S. Aildin ini di akun sosial medianya. Dari penelusuran netizen, mereka menemukan bukti bahwa perempuan berusia 27 tahun ini diduga sudah meramalkan kematiannya. Semua itu disebabkan oleh sebuah foto yang diposting Aildin di akun Facebook miliknya pada September 2014 lalu. Dalam foto tersebut, terlihat seorang pramugari tengah berada di lautan sambil menyeret sebuah koper dengan latar belakang pesawat jatuh ke laut. Berikutnya adalah beberapa firasat kematian yang menimpa beberapa kecelakaan mobil. Salah satunya sempat menggemparkan pada 2013 silam, yakni kecelakaan mobil yang menewaskan aktor Hollywood Paul Walker. Aktor yang terkenal atas perannya di film Fast and Furious ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal di California. Dalam sebuah interview terakhirnya, pria berusia 40 tahun ini sempat memberikan tanda-tanda atau firasat bahwa ia akan segera meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Paul Walker pernah berucap, "Saya tidak tahu apakah saya akan bermain di Fast and Furious 8 atau tidak." Sontak para penggemarnya mengaitkan bahwa ucapan Paul Walker tersebut menjadi firasat bahwa dia tahu akan mengalami insiden kecelakaan itu. Firasat buruk juga sudah dirasakan teman-teman sepermainan almarhum M. Huzaifah alias Ujai dan Buhari alias Ai. Akbar, teman korban, mengatakan sempat memperhatikan tingkah laku aneh Ujai dan Ai sebelum ajal menjemput mereka. Lewat jejaring sosial, Ujai dan Ai sempat menulis pesan meminta maaf kepada teman-temannya, seolah hendak berpamitan untuk pergi selama-lamanya. "Sebelum menutup mata, gue pengen teman-teman gue maafin gue. Gue takut Allah nggak membuka mata gue lagi." Demikian bunyi pesan Ujai. Kalimat Ai pun hampir persis dengan Ujai. Akbar sendiri yang selamat dari kecelakaan di depan kantor Kementerian Perdagangan itu mengaku tidak tahu alasan Ujai dan Ai menulis pesan maaf tersebut. Kuswanto adalah satu-satunya korban yang tewas akibat ditabrak mobil mewah yang sedang balapan liar di Jalan Manyar Kertoarjo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Iwan, anak Kuswanto, menceritakan bahwa sebelum meninggal, ayahnya sempat mengucapkan kata-kata yang menurutnya tidak biasa. 5 hari sebelum musibah, Kuswanto bertanya pada anaknya, kalau dia pergi jauh, apa Iwan sanggup menjaga keluarga? Awalnya Iwan tidak memahami kata-kata itu. Pelajar kelas 12 SMA ini hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Alasannya, ia sama sekali tidak memiliki pikiran yang terlalu jauh hingga memiliki firasat sang ayah akan meninggalkannya. Kecelakaan mobil yang terjadi di Tagaytay, Filipina pada Januari 2016 kemarin masih menyimpan teka-teki. Kecelakaan mobil yang mengakibatkan 6 orang remaja meninggal ini belum diketahui apa penyebabnya. Mereka adalah Rodalyn Bautista, Lauren Brand Calabins, Jamie Gubaton, Kirby Bokingo, John Paul Tena, dan John Rachel Garcia. Menurut laporan, para remaja ini menaiki mobil sedan merah yang dikemudikan oleh Lauren Brand Calabin. Mobil dipacu dalam kecepatan tinggi di jalan raya sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dan pohon. Mobil kemudian terbakar. Salah seorang netizen mengungkapkan bahwa kecelakaan yang dialami para remaja ini berkaitan dengan sampul foto di media sosial mereka. John Paul Tena memiliki sampul foto media sosial yang menunjukkan gambar jalan, sementara Jamie Garcia memiliki sampul dirinya berpose dengan tanda jalan. Kirby Bokingo memiliki gambar asap, sementara Rachel memiliki foto kegelapan total pada cover media sosialnya.
Dan lebih mengherankan adalah pengemudi mobil bernama Lauren Brand Calabins memiliki sampul kerangka manusia. Apakah mungkin ini firasat atas kematian mereka? Dan pemirsa, itulah beberapa firasat kematian sebelum kecelakaan versi On The Spot. Akibat kekejaman pasukan Rusia, penduduk kota Demin akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri massal. Berbagai cara mereka lakukan untuk dapat meregang nyawa. Salah satunya menenggelamkan diri ke Sungai Pine dan Tolenze. Sesaat lagi dalam Kamis Misteri, kisah bersejarah bunuh diri massal di kota Demin, Jerman bagian kedua. Tetap di On The Spot.